Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah. Syukur atas nikmatnya yang tak terhingga, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai macam nikmat yang kalau kita syukuri dengan hakikat syukur yang sesungguhnya, insyaallah akan mendapatkan tambahan dengan nikmat-nikmat yang lain. Salawat juga teriring salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita haturkan salawat dan salam kita kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita akan melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita ini berada di bagian akhir ya, ada di hadis yang ke-8. Sebelumnya kita bahas tentang masalah taubat, mulai dari definisi, dalil ayat Quran, sampai tentang masalah hadis-hadis taubat yang sebelumnya. Ini kita akan masuk di bab akhirnya. Hadis yang ke-8, ini nomor 8 dari bab taubatnya. Kalau sebelumnya kan ada bab sebelumnya. Jadi kalau kita buka di kitab Riyadhus Shalihinnya itu bisa nomor belasan atau 20 lebih ini ya. Tapi ini bab taubatnya, jadi saya pisah-pisah dalam PowerPoint. Wa an Abi Sa'id bin Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri. Ini beliau ini kunyahnya Abu Sa'id, namanya Sa'ad, bapaknya Malik, kemudian kakeknya Sinan al-Khudri. Saat ini dengan bapaknya ini dua-duanya sama-sama sahabat. Jadi dua-duanya sahabat. Al-Khudri, marganya Al-Khudri radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Maka kalau dua-duanya sahabat, Pak ya, kalau kita membaca sahabat kemudian baca namanya, kalau dia sahabat bapaknya tidak, biasanya kita menyebutnya radhiyallahu anhu gitu ya. Tapi kalau dua-duanya bapak dan anak sama-sama sahabat, kita bilangnya radhiyallahu anhuma. Ini dalam teks Riyadhus Shalihinnya memang radhiyallahu anhu, yang seharusnya kata Ibn Allan radhiyallahu anhu karena bapak dan anak sama-sama sahabat. Maksudnya begini ya. Jadi kita ini disunnahkan adab kita ketika membaca nama dari sahabat, biasanya kita membaca radhiyallahu anhu, semoga Allah memberi ridho kepada beliau. Kalau kita menyebutkan nama Nabi, nama Rasul, biasanya kita mengirimkan salam alaihi salam atau salawat sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Kalau ulama yang sudah meninggal, biasanya kita mendoakan dengan rahmat, rahimahullah gitu ya. Kalau masih hidup itu biasanya dengan memanjangkan umur atau lallahu umrohu gitu ya. Itu namanya adab kita menyebutkan orang lain. Ini sama seperti kita mendoakan gitu ya. Biasanya tidak tertukar kalau selawat dan salam kepada Nabi. Kalau sahabat itu ya meminta keridhaan Allah kepada mereka. Kalau untuk ulama yang meninggal biasanya rahimahullah gitu ya. Itu begitu. Maka Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri, beliau ini bercerita, anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi ini pernah bersabda begini katanya. Nabi ini kemudian bersabda dengan sebuah cerita. Apa kata Nabi? Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa. Kata Nabi, dulu pernah ada di antara orang-orang sebelum kalian, ini orang-orang umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad ya. Tidak disebutkan siapa nabinya, tapi yang jelas ini kejadiannya di Bani Israel. Memang Bani Israel itu tempatnya para nabi dulu. Ini mayoritas nabi mungkin di situ ya. Dalam banyak cerita memang di Bani Israel.
Orang ini kata Nabi, qatala tis'atan wa tis'ina nafsa. Dia pernah membunuh 99 nyawa, Pak. Ini bukan bunuh ayam ya, bunuh orang ini 99 orang. Padahal orang itu satu saja kalau dia membunuh satu orang maka dia harus diqisas. Maka nyawa plus nyawa. Dalam syariat kita, dalam syariat Nabi sebelumnya itu hampir mirip. Orang ini membunuh 99 orang. Fasa'al an a'lami ahli al-ard. Kemudian dia bertanya mengenai siapa sih orang yang paling alim di dunia ini, kata gitu ya. Artinya setelah dia bunuh orang 99, kemudian kok ada hidayah menjemput dia. Ini Pak ya, kadang-kadang orang kalau sudah maksiatnya sudah pol-polan gitu ya, maksiat sudah paling mentok, biasanya kemudian timbul sesuatu yang membuat dia ingin bertaubat gitu. Ada keinginan untuk kembali, ada keinginan untuk hidup dengan benar, dengan normal gitu ya. Biasanya orang yang nggak mau tobat itu yang maksiatnya masih nanggung tuh, males gitu kan. Makanya kita jangan ini nih, kalau mau baik sekalian nih, kalau mau jahat sekalian jahat. Kadang-kadang yang jahat itu nanti akan punya keinginan bertobat, nanggung itu nggak tobat-tobat Pak, biasanya begitu. Maka pilihan kita ya jangan pilihan kedua, ya udah baik-baik aja lah gitu. Maka kalau sudah full-fullan di maksiatnya, maka kadang-kadang timbul perasaan untuk kembali kepada Allah, untuk taubat, untuk kembali kepada track yang benar gitu ya. Maka dia nanya nih, siapa sih orang yang paling alim di dunia ini gitu ya. Nanya dia. Repotnya kalau ada hidayah yang turun, kalau tidak langsung diterima, dijemput, itu hilang Pak, nggak ketemu lagi. Kalau sekali ada kesempatan nggak diambil, kadang-kadang itu nggak datang lagi tuh. Maka dia alhamdulillahnya orang ini kata Nabi, ketika dia ada hidayah menjemput ini, ada perasaan ingin kembali, langsung dia nanya, di mana nih ya orang yang paling alim yang bisa menunjukkan ke dia jalan yang benar. Fadulla ala rohibin, maka ditunjukkan kepada dia seorang rohib. Rohib itu mungkin bahasa kitanya orang ahli ibadahnya zaman dulu Bani Israel. Ada yang menerjemahkan sebagai pendeta dan lain sebagainya. Artinya ditunjukkan kepada dia, ini nih ada orang nih ahli ibadah gitu ya. Coba kamu tanya ke dia. Fa'atah, maka dia datang kepada rohib tersebut. Faqala, dia mengatakan innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsa fahal lahu min taubah. Dia mengatakan sesungguhnya nih ya, saya membunuh ya, ini bahasanya dia, cuma ini cerita ya. Kata orang tadi dia membunuh 99 orang. Apakah ada taubatnya atau tidak? Ini ya. Faqala la. Ini orang bilangnya enggak ada katanya. Enak aja bunuh 99 orang mau taubat kan gitu. Ini kita bunuh nyamuk aja nggak tobat-tobat kadang-kadang gitu ya. Kita ini kadang-kadang maksiatnya kecil, tobatnya susah gitu ya. Ini malah mau tobat, nggak ada gitu ya, nggak ada. Dalam syarah Ibn Allan dikatakan, faqatalahu, maka orang ini membunuhnya, digenepin 100 gitu ya. Sebabnya kenapa? Sebabnya orang tersinggung gitu ya. Orang mau baik kok nggak diterima kan gitu ya. Ya udahlah, dulu kan jahat, dulu kan bermaksiat, dulu sudah terjerembab dalam dosa-dosa misalnya, ini mau baik kok gitu ya, enggak diterima, ya sudahlah, hanya sama aja nambah satu kan gitu. Udahlah digenepin 100 nih, dibunuh. Fakammala bihi mi'atan, maka disempurnakan dengan 100. Dibunuh orang tadi ini 100. Apa sebabnya? Di dalam syarahnya disebutkan karena orang tadi itu, seorang pendeta ini, atau kita sebut dengan ahli ibadahnya Bani Israel itu, dia membuat orang ini putus asa. Orang kok sudah mau tobat kok dibuat putus asa Pak ya. Menghilangkan harapan orang itu luar biasa, itu mengecewakan gitu ya. Makanya kita kalau ngasih janji ke orang itu, kadang-kadang kita janjinya itu asal jeplak aja keluar gitu ya. Hilang, kita lupa nih. Tapi kadang-kadang orang yang kita janjikan itu ingat terus nih pernah janji ke saya ini gitu ya, mau ngasih ini, tapi dia kok lupa. Lah orangnya ingat gitu. Kadang anak kita Pak ya, kita ngomong ngasal aja nih karena dia minta apa-apa biar gak ini ya. Kita janjikan apa gitu ya, kita lupa nih. Tapi anak kita ingat terus itu. Nah kadang-kadang ketika dia dikecewakan, kadang-kadang keluarlah amarah yang lebih lah gitu ya. Ya ini orang-orang sama nih, dikecewakan oleh orang ini, sudah mau baik kok malah tidak boleh. Tapi setelah membunuh ke 100 masih timbul Pak rasa ingin bertaubat. Tsumma sa'ala an a'lami ahlil ard. Kemudian nanya lagi, siapa sih orang yang paling alim ini?
Nggak nyaman Pak, nggak ada orang yang nyaman dengan maksiat. Pasti ada rasa ingin kembali. Cuma ketika rasa itu datang, dia salah bertanya ke orang, tidak ada yang membimbing, itu masalahnya. Maka ketika dia nanya, siapa sih yang paling alim? Fadulla ala rajulin alimin. Maka kemudian ditunjukkan, ini nih ada orang alim nih, orang pintar gitu ya. Faqala, maka dia mengatakan, innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubah, sesungguhnya dia membunuh 100 orang. Apakah ada taubatnya? Faqala na'am. Ini alim Pak ya. Iya gitu ya. Ini bilang iya bukan takut dibunuh lagi, bukan ini ya. Ini nanti kan ada alasannya dia. Kalau dia ngasal pengen selamat aja ya mungkin nggak ada alasannya, tapi enggak, dia benar-benar alim. Maka dikatakan iya ada taubatnya. Kemudian ditambahkan sama dia, waman yahudu bainahu wa bainat taubah. Siapa sih yang bisa menghalangi antara dia dengan taubat? Enggak ada. Selama dia masih ingin bertaubat, dosa apapun selain syirik ya. Ini memang di syirik ini memang sudah dicap oleh Allah tidak akan diampuni kecuali Allah menghendaki. Maka dikatakan waman yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapa sih yang akan menghalangi dia dengan taubat? Enggak ada gitu ya. Maka dapat harapan Pak ya, dapat harapan. Kemudian dikasih nasihat sama orang ini, intoliq ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'ummahum. Maka dia bilang ke orang tadi nih yang ahli maksiat yang membunuh orang 100, intoliq, pergilah kamu ke tanah ini dan ini, pergi ke daerah ini dan ini. Kenapa kok ke situ? Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala. Di situ ada banyak orang-orang yang menyembah Allah. Di situ orang-orangnya baik-baik, lingkungannya benar bahasa kita. Fa'budillah ma'hum, maka kemudian kamu beribadahlah kepada Allah, menyembah Allah lah di situ bersama mereka. Maka di sini Pak ya, sebagian ulama mensyaratkan ketika bertaubat itu harus pindah dari lingkungan dia yang lama kepada yang baru. Kenapa? Karena kalau kita ingin bertaubat, kita ingin kembali benar, lingkungannya tetap yang dulu, itu sulit bertaubat. Kalau kita ingin baik ya, ingin berubah, cara paling mudah itu ya apa? Ya kita mengganti lingkungan, karena kita ini akan terbawa dengan lingkungan. Lingkungan baik membentuk orang jadi baik, lingkungan buruk akan membawa orang jadi buruk. Itu rahasianya. Maka dia ngasih nasihat Pak, udah kamu berangkat ya ke daerah ini dan ini, di situ tuh banyak orang baik, di situ banyak orang yang menyembah Allah, kemudian kamu di sana ibadah dengan mereka ya gitu ya. Maka dia mengatakan wala tarji' ila ardika fa innaha ardusu, jangan kamu kembali ke tanah kamu, ke daerah kamu, karena itu daerah yang itu daerah yang buruk, daerah yang tidak baik untuk kamu. Maka ingat ya, bahkan Rasulullah sendiri mengatakan bahwa memang sebaiknya tempat ya lingkungan yang baik itu akan membentuk karakter kita yang baik. Kalau kita Pak ya ingin terbiasa jujur, jangan pernah kita mendengarkan nasihat aja, enggak. Ikut pelatihan bisa jujur, integritas, enggak ada Pak. Paling mudah untuk membentuk sifat karakter jujur misalnya, rajin, ya bergabung dengan orang-orang yang jujur dan rajin, maka kita akan terbawa dengan itu. Maka dikatakan ada seorang syair, Tarafah Ibn Abd mengatakan, anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi. Kalau kita ingin tahu tentang seseorang, mengenai seorang, jangan tanya ke dia. Jangan tanya, kamu ini sifatnya gimana, orangnya gimana, pasti bohong pasti jawabnya Pak. Dikatakan orang yang cerita diri sendiri itu pasti akan bohong. Bohong gimana? Ya kalau bohong beneran ya sudah bohong ya enggak. Walaupun dia cerita dengan yang benar, pasti akan ada yang dilebih-lebihkan, yang baik dilebih-lebihkan gitu ya, yang buruk terus kemudian dikecilkan seolah-olah tidak ada tidak ada pengaruhnya gitu ya. Maka orang yang cerita diri sendiri itu cenderung bohong. Kalau kita ingin tahu seorang, kata Torofa ini, maka tanyalah siapa temannya. Kenapa? Karena teman dengan yang lain pasti akan ikut Pak. Maka dia akan ikut kepada temannya akan ikut gitu ya. Maka kata orang ini kepada yang membunuh, pergi kamu ke daerah itu, di situ ada banyak orang ahli ibadah, jangan kembali ke daerah kamu yang di situ banyak orang yang tidak baik gitu ya. Maka ini orang ini dapat harapan Pak, langsung dilakukan. Kita juga sama ya, kalau kita kadang-kadang kita ingin berubah, kadang-kadang kita ingin
bertaubat atau memperbaiki kesalahan, ketika hidayah itu muncul, langsung dilakukan, jangan ditunda besoknya. Kalau ditunda besoknya, apalagi ditunda minggu depan, hilang Pak. Kadang-kadang kita ingin ngasih ya, oh besok saya mau ngasih ke situ misalnya. Kalau kita besok gak kita lakukan, ditunda-tunda, hilang itu perasaan mau ngasih itu. Maka sebenarnya kayak gitu itu sebenarnya memang rahmat dari Allah yang harus langsung kita jemput itu, harus kita langsung kita gunakan. Maka kemudian fantalaqu hatta idza nasafat tariqa atahul maut. Dia berangkat langsung Pak, dia berangkat ke daerah yang disebutkan oleh orang alim tadi. Sampai ketika nasofa itu nisfun ya, sampai di pertengahan jalan atahul maut. Maka dia datang ajalnya, meninggal tengah jalan. Dramatis hidupnya Pak ya. Ini ketika dia sudah ingin bertaubat, ditunjukkan ke daerah yang harus dia hijrah ke sana. Ketika dia sudah di tengah jalan, malah mati Pak. Mati tengah jalan. Dia masalah selesai urusannya. Yang enggak selesai urusannya nanti ada malaikat yang jadi perdebatan. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Maka terjadilah perdebatan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Faqalat malaikatur rahmah. Maka berkata malaikat yang tugasnya memang malaikatur rahmah ya, mengasihi, menyayangi, memberi rahmat kepada orang. Dia mengatakan ja'ata iban, orang ini datang untuk bertaubat. Ja'ata iban, datang dalam keadaan bertaubat. Mukbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala, dia menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalat malaikatul azab, sedangkan malaikat azab mengatakan innahu lam ya'mal khairan qat. Ya dia enggak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Maka orang tadi ini di dunianya ketika dia bermaksiat banyak ingin bertaubat, malah dia pindah ketika hijrah mati tengah jalan. Matinya Pak di tengah-tengah pas lagi Pak. Ketika dia mati tengah-tengah ini, maka kemudian malaikat ini cekcok ini antara malaikat yang baik, yang tugasnya baik, malaikat rahmat, dengan malaikat yang tugasnya untuk menyiksa. Maka kata malaikat rahmat, ini sebenarnya harus masuk surga ini, harus masuk surga. Kenapa? Ya dia bertaubat nih, dia pergi dari tanahnya ke tanah yang baru, dari tempatnya ke tempat yang baru, dia dalam keadaan bertaubat, ingin bertaubat kepada Allah. Maka seharusnya dia masuk surga kata dia. Tapi malaikat azab mengatakan enggak. Ya dia memang mau taubat, tapi kan belum taubat kan gitu ya, belum selesai melakukan kebaikan apa-apa, ya harusnya ya neraka lah gitu ya. Maka malaikat sesuai SOP-nya Pak ya, malaikat yang rahmat sesuai SOP-nya, sesuai dengan jobnya, dia ingin mengajak ini kepada surga. Malaikat azabnya juga sama, dilihat dari SOP-nya juga ini nggak pernah melakukan kebaikan, ngapain masuk surga kan, ya neraka aja kan gitu. Maka semua malaikat itu sesuai dengan jobnya. Ini Pak ya, malaikat itu ya sesuai, nggak ada malaikat bisa disogok-sogok Pak. Ini ada hikmah disebutkan dalam kalau nggak salah syarahnya Iqdul Awam dikatakan, kenapa sih Allah kok masih butuh malaikat gitu ya? Sebenarnya Allah tidak butuh malaikat, bisa Allah melakukan semuanya sendiri, tapi sebagai tanda Allah itu mazharul rahm mazharul haibah, tampak bahwa itu ada haibahnya, ada agungnya gitu ya. Maka biasanya ada yang bertugas melakukan semuanya, walaupun bisa dilakukan kayak presiden ya. Presiden itu kan ya mampulah bawa tas sendiri, ngapain dibawain orang kan gitu. Ya enggak, dibawain orang agar kita tahu dia presiden, agar kita tahu dia gubernur, ada yang ngawal. Kan bisa juga nyetir sendiri gitu ya, ngapain disetirin kan gitu ya. Ya beda, ini beda gitu ya, disetirin agar tahu bahwa dia itu punya derajat tinggi. Maka Allah itu kadang-kadang menciptakan sesuatu malaikat untuk, bukan Allah tidak mampu, bukan, tapi untuk menunjukkan mazhar haibahnya Allah itu, mazhar ta'alinya Allah. Maka Allah menciptakan malaikat, dan malaikat ini uniknya dia tidak ada nafsunya Pak. Jadi kita ini kalau kita Pak ya, kalau dalam masalah duniawi Pak ya, di dunia kita kadang-kadang punya lembaganya kan punya pengawasnya itu kan sama-sama manusia juga yang punya nafsu juga. Jadi kalau kadang-kadang disogok udah oleng lah itu ya,
Kadang-kadang datang dikasih amplop, udah berubahlah keputusannya gitu. Kadang-kadang ya yang ngawasin juga kadang-kadang misalnya kong kali kong dengan yang diawasin gitu ya. Dalam cerita agama nggak ada, malaikat nggak bisa digitukan, nggak ada malaikat disogok dengan nasi kotak kan nggak ada malaikat disogok dengan mobil nggak ada gitu ya, malaikat ya malaikat gitu ya. Jobnya sudah jelas, tidak bisa dipaling-palingkan. Maka kemudian semuanya bekerja dengan sesuai karakteristiknya, sesuai dengan jobnya. Malaikat rahmat ingin mengajak ini menuju surga, malaikat azab karena dia sesuai dengan sifat-sifatnya, karakteristiknya, tidak pernah melakukan kebaikan, ya sudah neraka. Sampai harus ada penengah. Fa'atahum malakun fi surati adamiyyin faja'aluhu bainahum ay hakama. Maka datang kepada mereka malaikat yang lain, Pak ya, dalam bentuk manusia, kemudian mereka menjadikannya sebagai hakim, penengah gitu ya. Ini malaikat saking seriusnya, Pak ya, untuk ngurusin orang yang berdosa kayak gini, malaikat dua aja sampai cekcok ya. Apalagi yang benar misalnya, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah SWT melalui malaikatnya. Jadi malaikat itu sampai cekcok demi untuk mengurusi umat yang kayak begini gitu. Apalagi yang baik, maka jangan khawatir. Insya Allah kita kalau baik pasti akan dilindungi oleh malaikat, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat. Nah kemudian malaikat ini punya usul. Faqala qisu ma bainal ardain. Kata malaikat ini qisu, ukurlah ya, hitunglah jarak antara kedua daerah itu, kedua tanah ini, dari tanah yang asli tempat dia tinggal, tempat yang tadi buruk itu, dan juga daerah yang akan dia hijrah ke sana, tempat dia akan pindah ke sana, tempat yang baik. Hitunglah gitu ya. Fa ila ayyatihima kana adna fahuwa lahu. Ke daerah mana dia lebih dekat, adna itu lebih dekat, aqrab, maka dia itu miliknya atau dia akan menjadi golongannya. Faqasu, maka kemudian mereka menghitung, Pak. Ini hitungannya malaikat nih ya. Fawajaduhu adna ilal ardil lati arad. Maka mereka menemukan bahwa orang ini lebih dekat kepada daerah yang dia akan pergi ke sana. Orang ini meninggal di tengah-tengah pas. Kemudian kata malaikat yang menjadi penengah itu, hitung aja nih jaraknya gitu ya. Kalau sama-sama nggak mau ngalah, hitung aja. Apakah lebih dekat ke daerah tempat dia tinggal dulu atau ke tempat dia akan hijrah? Kemudian setelah dihitung, oh ternyata orang ini lebih dekat ke tempat dia akan pindah, akan hijrah. Faqabadat sumalaikatur rahmah, maka malaikat rahmat kemudian mengambil orang ini, kemudian dibawa ke golongannya orang-orang yang baik, muttafaqun alaih. Ini Pak ya, pesannya yang diinginkan di banyak syarah disebutkan jangan pernah kita putus asa dengan maksiat yang dilakukan. Seburuk apapun, pernah kita terjebak dalam masalah maksiat, keburukan, taubat Allah itu jauh lebih besar ketimbang maksiat tersebut. Jangan pernah kita merasa putus asa. Bahkan orang yang bunuh 100 orang pun masih ada jalan untuk bertaubat. Bahkan ketika dia ingin bertaubat pun belum jadi, masih ada kesempatan untuk selamat dan baik. Apalagi kita masih panjang umur, masih sehat, maksiat juga enggak seperti yang digambarkan di sini, maka pintu untuk bertaubat itu sangat-sangat besar. Dalam riwayat sahih yang lain disebutkan fakana ilal qaryatis salihati aqraba bisyibrin faju'ila min ahliha. Maka dikatakan dia ini kepada desa yang baik, kepada daerah yang baik yang akan dia hijrah ke sana lebih dekat, hanya jaraknya 1 jengkal, Pak. Aneh, Pak ya. Ini orang mati tengah-tengah, kemudian ketika dihitung lebih dekat ke daerah yang baru, hanya beda 1 jengkal. Itu saja sudah membuat dia selamat. Apalagi kita yang tiap hari ke masjid, Pak ya, insya Allah pasti selamat kalau kita niatnya benar gitu ya. Ada orang sekarang ini rajin ke masjid jadi takjil gitu ya, giliran yang lain malah nggak datang kan gitu. Ya tergantung niatnya. Apalagi kita ya mungkin gara-gara itu akan terbiasa ke masjid gitu. Dalam riwayat yang lain disebutkan fa'auhallahu ta'ala ila hadihi anta ba'adi wa ila hadihi anta qarrabi. Dalam riwayat yang lain disebutkan Allah
Allah mengilhamkan kepada hadihi, kepada tanah yang lama, antaba'adi untuk menjauh, kepada tanah yang baru tempat dia akan hijrah untuk mendekat. Sebenarnya mungkin ya dalam riwayat yang lain itu dia matinya pas di tengah, Pak, pas di tengah gitu ya, tengah pas. Kemudian karena Allah dengan rahmatnya ingin membuat orang ini selamat, maka dibuatlah Allah mahyukan kepada tanah yang lama untuk menjauh dikit, geser dikit, tanah yang baru kemudian mendekat ke dia, geser dikit. Wa qala qisu ma bainahuma, kemudian dikatakan hitunglah jarak antara keduanya. Fawajaduhu ila hadhihi aqrab bisyibrin faghfirlah. Kemudian mereka menemukan bahwa orang ini dekat kepada daerah yang baru, hanya jarak 1 jengkal, kemudian dia diampuni Allah SWT. Wa fi riwayat, dalam sebuah riwayat dikatakan fana'a bisadrihi nahwaha. Dalam yang lain disebutkan dia ini malah mendekat ya, menjauh sedikit gitu ya dengan dadanya. Jadi memang sejarak dadanya doang, lebih dekat ke sini agak condong dikit dadanya gitu. Kemudian dia sudah dihitung menjadi penduduk orang yang baik tersebut, kemudian diampuni dosanya. Bukan main-main, Pak, dosa membunuh. Bukan 100 orang. Kemudian tidak ada kebaikannya, enggak ada, cuma dia ingin bertaubat, belum melakukan kebaikan, tapi masih diterima oleh Allah dan diampuni. Maka insya Allah kalau kita bisa ya terus kita menjaga untuk dalam kebaikan, maka insya Allah kita akan ditulis menjadi orang-orang yang baik gitu ya. Maka jangan pernah putus asa atas keburukan maksiat yang dilakukan, karena keburukan yang lain lebih besar diampuni Allah, apalagi insya Allah yang kita yang rajin ke masjid gitu ya. Baik, ada pertanyaan begini, ini malaikat bener nggak sih gitu ya, begini gitu ya. Ini pertanyaan bagi orang-orang yang nggak percaya atau percaya agama tapi nanggung, atau nggak percaya agama gitu ya. Apain malaikat, masa ada malaikat? Ini kata-kata majas atau gimana? Jangan-jangan nggak ada, sekedar majas saja gitu ya. Enggak, Pak. Apa yang disebutkan Nabi dengan hadisnya itu ada, terjadi. Kita tidak pernah melihat, tidak tahu, bukan berarti tidak ada. Nih Pak ya, dalam tubuh kita sendiri atau di lingkungan kita banyak proses aksi reaksi antara banyak hal yang kita nggak tahu. Di tubuh kita nih Pak ya, kalau kita makan apa, makanan ini akan bereaksi kepada apa, membuat sakit yang mana, itu ada. Kalau kita makan ini akan bisa membunuh bakteri, akan mengembangkan bakteri, itu ada. Kita nggak pernah ingkar kok. Kita datang ke dokter ya, minum nih antibiotik gitu ya. Kalau diminum, apa yang terjadi? Ada reaksi di dalam kan. Obat ini akan membunuh bakteri ini, kemudian membuat dia sembuh, akan menimbulkan demam dan panas gitu ya. Pernah nggak kita lihat langsung ada bakteri mati? Nggak pernah, Pak. Giliran itu nggak pernah ingkar kita. Proses aksi reaksi antara banyak hal ada di sekitar kita. Bahkan di tubuh kita. Giliran Nabi mengatakan ada proses, misalnya ada kejadian antara malaikat, lah kita ada yang ingkar gitu ya, masa ada, enggak ada lah gitu. Kita banyak hal terjadi di pinggir kita yang kita tidak tahu, tidak melihat. Tidak tahunya kita, tidak melihatnya kita bukan tanda bahwa itu tidak ada gitu ya. Tidak ada. Nanti Pak ya, kalau kita ngomong kepada orang yang terjadi, orang yang hidup 300 tahun yang lalu gitu ya, 3 abad berapa yang lalu, nanti akan ada misalnya, dia cerita ya, akan ada alat kecil yang nanti kita bisa telepon-teleponan gitu, ngomong gitu ya. Dengan siapa? Dengan orang di Amerika. Gila lo gitu pasti. Gila kamu gitu ya. Mana mungkin kita ngomong dengan orang yang ada di Amerika, di Arab gitu ya. Kalau kita ngomong kepada orang yang 300 tahun yang lalu, pasti dibilang gila, Pak. Tapi kalau kita ngomong sekarang, ya iya ada lah, ini kita punya, semuanya kita punya kan gitu. Maka jangan pernah kita mengukur kebenaran yang ada di hadis dengan perkembangan yang terjadi di zaman kita, karena masih panjang Pak. Nanti kalau sudah full dibuka oleh Allah, sudah hari kiamat, maka akan terbukti mana yang benar, mana yang tidak gitu ya. Tapi kita akan lanjutkan kepada hadis yang lain. Hadis selanjutnya, sebenarnya ada hadis lain yang panjang sekali mengenai taubatnya 3 orang ya, disebut dengan Makkah namanya, Murarah bin Ka'ab, kemudian Ka'ab bin Malik, dan juga Hilal gitu ya, namanya Hilal.
Ini nih panjang sekali mengenai tiga orang yang dia bahasa kitanya disersi dari ini ya, tidak ikut perang dengan Nabi gara-gara males saja gitu ya. Kemudian oleh Nabi tidak diterima tobatnya, tidak ditanggepin dia selama 50 hari. Kemudian datang taubatnya dari Allah gitu ya. Ini nggak saya masukkan, panjang ceritanya luar biasa. Kita pindah ke hadis 9. Wa an Abi Nujaid bidammin nun fathil jim Imran ibnul Husain al-Khuzai radhiyallahu anhuma. Dari Abu Nujaid dengan dhammah nunnya Nujaid ya. Fathil jim, jimnya fathah, namanya Imran bin Husain bin Ibnul Husain al-Khuzai radhiyallahu anhuma. Beliau cerita nih, Imran ibn Husain, anna imra'atan min Juhainata atat Rasulullah SAW wa yahubla minaz zina. Kata Imran, ada seorang perempuan dari kabilah Juhainah gitu ya. Ada yang dalam hadis ini disebutkan al-Ghamidiyah, dari Ghamidiyah, kabilah Ghamidiyah. Datang pada Nabi, wa hiya hubla minaz zina. Keadaannya sedang hamil gara-gara zina, gara-gara hubungan yang haram gitu ya. Kemudian qalat ya Rasulullah, dia mengatakan, asabtu haddan fa'akimhu alayya. Ya Rasulullah, saya ini melakukan hal-hal yang harus mendapat had. Apa itu had? Had itu hukuman. Ada kisos, ada had. Kalau untuk harta ada takzir gitu ya. Had ini adalah sesuatu yang jika dilakukan maka mendapat balasan tertentu, misalnya dicambuk gitu ya. Kalau berzina itu bahkan kalau muhson dirajam gitu ya, dirajam. Fa'akimhu alayya Nabi, maka lakukan hal tersebut kepada saya. Perempuan ini ada yang mengatakan namanya Subai'ah, ada yang mengatakan namanya Ubayyah, ada yang mengatakan namanya Khawlah gitu ya. Cuma tidak dijelaskan, tidak sepakat ulama namanya. Maka setelah dia datang mengaku kepada Nabi, fada'a Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Nabi manggil walinya, manggil orang tuanya dan sebagainya. Faqala ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini. Nabi mengatakan, ini urus dia dengan baik sampai dia lahiran kemudian bawa ke saya. Diurus Pak, diurus sampai lahir. Fa'ala orang ini melakukan ini, fa'amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fashuddat 'alaiha thiyabuha. Ketika sudah lahir dibawa lagi gitu ya. Kemudian Rasulullah itu mengatakan ikat bajunya dengan kencang. Summa amara biha farujimat, kemudian disuruh untuk dirajam. Summa shalla 'alaiha, kemudian Nabi salat atas perempuan ini. Ini Pak ya. Sebenarnya kan memang zina, naudzubillah min dzalik, zina itu kalau zina yang tidak muhson bagi sama-sama orang yang bukan pernah menikah gitu ya, maka ini paling hukumannya paling ya diasingkan selama setahun gitu ya, kemudian dicambuk. Tapi kalau yang sudah muhson maka dia dirajam. Cuma masalahnya dalam sejarah Islam sejak zaman Nabi sampai sekarang, rojem dirajam gara-gara zina itu tidak pernah terjadi dengan syarat-syaratnya. Yang terjadi hanya gara-gara ada orang yang ngaku saja. Syarat ada orang dirajam gara-gara zina itu besar ya, harus ada 4 saksi. 4 saksi ini harus orangnya melihat langsung kejadian zinanya. Kalau cuma lihat orang masuk ke dalam kamar gitu ya, 2 orang misalnya, itu tidak bisa menjadi saksi untuk jatuhnya rajam. Maka tidak pernah terjadi rajam katanya dengan 4 saksi, enggak ada. Memang terjadi dirajam tapi pengakuan dari orangnya sendiri, ikrar gitu ya. Ikrar. Maka dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah mengatakan, kenapa kok begitu? Kenapa Islam membuat syarat begitu berat sekali agar terjadi rajam? Karena tujuannya bukan ingin dirajamnya, bukan. Agar orang itu ketika mendengar zina takut terjadi dia itu tidak meremehkan zina. Kenapa? Ya karena balasannya hukumannya berat. Walaupun tidak diinginkan untuk dilakukan dengan syaratnya tadi, maka orang itu timbul trauma atau takut untuk melakukan itu. Itu yang diinginkan. Maka kemudian ini cerita nih, dia kemudian setelah mengakui, kemudian dikasih waktu oleh Nabi untuk mengurusi bayinya, karena bayinya tidak bersalah. Salahnya orang tua itu tidak bisa dilimpahkan kepada anaknya.
Orang tuanya salah, iya, tapi kan anaknya yang enggak ada urusan anaknya gitu ya. Maka istilah anak haram itu bukan anaknya haram, bukan, tapi anak perbuatan orang tuanya yang haram, anaknya enggak. Ya anaknya ya mana pernah dia ngisi formulir mau lahir dari anaknya orang zina, kan enggak ada, Pak. Kalau semuanya ada formulirnya kan milihnya pasti anaknya Raffi Ahmad gitu ya, anaknya siapa kan milihnya begitu. Enggak akan milih dari ini. Ya sudah, anak itu tidak ada hubungannya. Kemudian setelah rajam Nabi kemudian sholat ya, ikut mensolati orang ini. Faqala lahu Umar, Umar kemudian mengatakan, "Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat." Apakah engkau salat kepada dia? Apakah engkau mendoakan orang ini dan dia telah berzina ya Nabi? Maka Nabi mengatakan dengan sebuah kata-kata yang luar biasa, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'athum. Kata Nabi, dia sudah bertaubat dengan taubat. Kalau dibagi kepada 70 orang yang bermaksiat dari Madinah, pasti bisa mencukupi, kata Nabi. Disebutkan dalam syarahnya, maksudnya 70 ahli Madinah itu orang-orang munafiknya, Pak ya. Karena jumlahnya munafik ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 80 gitu ya. Kata Nabi, orang perempuan ini dia bertaubat dengan taubat yang kalau dibagi taubatnya kepada orang munafik sendiri, taubatnya itu bisa mencukupi mereka. Ya iya Pak, namanya juga dia punya kesempatan untuk ngeles loh. Punya kesempatan untuk ya naudzubillah berzina misalnya kan. Kan tidak ada kewajiban untuk merajam. Harusnya dia cukup dengan bertaubat sudah selesai gitu. Bertaubat selesai. Cuma dia masih memaksakan diri, merelakan diri untuk minta dirajam kepada Nabi. Kemudian orang begini, inilah orang yang mau mengorbankan diri dengan taubatnya dengan hal yang sudah disyariatkan. Maka insya Allah semua ya Pak, ini nih kaidahnya ya, kafarat apa namanya, siksaan yang dilakukan di dunia itu, hukumannya itu insya Allah kalau benar ya, memang dia melakukannya karena Allah, insya Allah akan menghapus dosanya. Mending dia dihukum di dunia ketimbang nanti menunggu hukuman di akhirat. Maka dikatakan ini taubatnya luar biasa diterima oleh Allah karena dia mengorbankan dirinya untuk dosanya itu. Maka hukuman dunia ketimbang di akhirat ya kecil Pak. Mending kita dihukum dunia ketimbang di akhirat. Maka kadang-kadang bersyukurlah orang yang sebelum meninggal itu sakit gitu ya. Karena kadang-kadang musibah sakit itu salah satu menggugurkan dosa-dosa yang sebelumnya. Ya ini kalau dibanding-bandingkan ya mending nggak ada dosa yang sama sekali ya. Di dunia juga nyaman, di akhirat juga nyaman. Tapi kalau kita harus milih, mending diselesaikan di dunia. Wa hal wajadta afdala min an jahadat binafsiha lillahi azza wa jalla. Apakah kamu menemukan yang lebih baik ketimbang perempuan yang mengorbankan dirinya? Jahada itu al-jud itu karom, maksudnya al-jud itu dermawan, orang yang merelakan dirinya kepada Allah gitu ya. Maka Rasulullah mengatakan, walaupun dosanya seperti ini, kalau dia sudah bertaubat, bahkan mengorbankan dirinya untuk dilakukan had, dirajam, maka sudah taubatnya sudah luar biasa. Bahkan taubatnya kalau dibagi dengan ahlul Madinah yang orang munafik, itu masih cukup. Ini riwayat Muslim. Selanjutnya dua lagi nih. Hadis yang ke-10, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas Nabi bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan." Kata Nabi, kalau ada anak Adam manusia yang memiliki wadian, wadi itu satu lembah Pak ya, min dhahabin dari emas. Ada orang kaya luar biasa sampai emasnya itu satu lembah isinya emas semua gitu ya, kata Nabi. Maka dia ahabba an yakuna lahu wadiyan, maka dia pasti ingin punya dua lembah lagi. Ini ingin menggambarkan begitu tamaknya manusia. Nih Pak ya. Kalau ada orang yang kaya luar biasa sampai punya emas satu lembah, ketika dia sudah punya, pasti dia ingin punya dua lembah lagi. Kalau bahasa kitanya Pak, dua lembah emas itu kan nggak kebayang. Kalau bahasa kita sederhananya kita ya, orang yang punya mobil pasti pengen punya mobil lagi. Orang yang punya rumah satu pengen punya rumah dua, pengen rumah tiga. Orang yang sudah menjabat sekali pengen kedua kali Pak. Itu semuanya itu nggak ada. Nih, saya menjabat nih gitu ya, presiden, gubernur apa. Kalau sudah sekali menjabat mau dua periode Pak.
Kalau nggak dibatasi bisa 3-4, lihat Putin aja semuanya kan gitu. Itu manusia begitu. Kenapa bagi orang yang belum nyampe kadang-kadang ya sudahlah, ini kan bagi orang yang miskin ya. Saya yang penting punya motor aja lah gitu ya. Punya motor cukup. Giliran punya Pak, naik gitu. Satu nggak cukup nih, mending 2 gitu ya. Sudah punya 2 nggak cukup, wah naik nih. Wah mending mobil gitu ya. Kalau sudah punya mobil naik lagi. Tidak ada cukupnya. Maka Nabi mengatakan kalau orang punya satu lembah emas sendiri, pasti dia pengen punya yang kedua, ketiga dan sebagainya. Walan yamla'a fahu illa turab, dan tidak akan bisa memenuhi mulutnya, perutnya kecuali tanah, kata Nabi. Maksudnya tidak akan bisa memuaskan dia kecuali dia sampai mati. Udah mati baru dia puas gitu. Kalau belum mati pasti pengen nambah gitu ya. Gak ada Pak. Apalagi sekarang kekayaan on paper ya. Kekayaan sekarang kan nggak berbentuk barang gitu ya. Bentuknya tulisan, bentuknya nomor rekening gitu ya. Nomor rekening itu nolnya berapa juga nggak kerasa Pak. Pasti pengen lagi, nggak ada batasnya, nggak ada lebihnya gitu. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah itu menerima taubat orang yang bertaubat. Tapi kata Nabi, walaupun ya orang yang tamaknya luar biasa, yang tidak ada batasnya tamak manusia Pak. Tamaknya kita ini kadang-kadang, kita ini terbatas umur kita. Tubuh kita terbatas, kemampuan terbatas, tapi tamaknya kita itu melampaui batas Pak. Seandainya kalau kita hitung itu, ini umur kurang, ini kalau dihitung itu umur kan kurang 30 tahun lagi gitu ya. Kalau yang umur 40 ya anggaplah 30 tahun lagi, 70 meninggal gitu ya, kurang 40 tahun. Kalau tiap hari sekian-sekian bisa dihitung kan, paling butuhnya berapa miliar sampai meninggal kan gitu ya. Tapi enggak, karena saking tamaknya kita melebihi diri kita, punya 1 triliun pun enggak cukup. Punya 1 triliun, pengen punya 2 triliun. Buat apa? Kan lagi meninggal. Ya enggak ada, pokoknya pengen punya aja gitu. Orang sudah umur 80 tahun punya miliaran, buat apa? Kan dipakai juga enggak bakal dipakai gitu ya. Ya pokoknya pengen punya kan gitu. Tapi kata Nabi, tidak akan membuat dia puas kecuali sudah meninggal, kata Nabi begitu. Ya sudah, memang begitulah fitrah manusia. Yang ke-11 terakhir, dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah qala, sesungguhnya bersabda, yadhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah. Nabi menceritakan menceritakan sebuah kondisi yang unik Pak. Kata Nabi, yadhakullahu subhanahu wa ta'ala, Allah itu akan tersenyum, akan tertawa, Allah akan ridho gitu ya, akan senang kepada 2 orang laki-laki. Yang satu membunuh yang lain. Yadkhulal jannah, dua-duanya tapi masuk surga. Ada orang laki-laki kemudian membunuh yang lain tapi dua-duanya masuk surga. Ini kan aneh gitu ya. Tapi Allah melihat ini sampai Allah itu tersenyum, ketawa, artinya Allah ridho gitu ya. Bagaimana kasusnya? Yuqatilu hadza fi sabilillahi fayuqtal. Yang ini berperang di jalan Allah kemudian dia terbunuh, mati syahid. Dibunuh oleh orang laki-laki yang lain. Summa yatubullahu alal qatil, kemudian Allah menerima taubatnya orang yang membunuh tadi, fayustashhad, kemudian dia mati syahid lagi. Ada orang berperang dengan orang kafir, orang ini terbunuh mati syahid, masuk surga dia nih syahid. Yang membunuh ternyata setelah dia membunuh tadi, dia mu'allaf, masuk Islam, membela Islam, kemudian mati syahid lagi gitu ya. Dua-duanya dulunya pernah berperang, bahkan saling membunuh, dua-duanya nanti kok bersama di surga kan gitu ya. Aneh kan gitu ya. Maka Allah sampai tertawa melihat begini. Yang satu terbunuh syahid masuk Islam, yang satu yang membunuh karena dia bertaubat Pak ya. Bertaubat, ini konteksnya bertaubat, kemudian dia syahid dan dia masuk surga bersamaan dengan orang ini, sama-sama orang-orang yang mati syahid. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan, ada tambahan, ada sharing, disilahkan. Ini kan nggak ada sarapan kan ya, jadi ngapain juga kan cepet-cepet, harusnya begitu. Tapi kan ngantuk. Ada pertanyaan atau ada sharing atau? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang proses taubat seorang penjinah gitu ya, Tat.
Karena kalau didengar dari riwayat tadi, Ustadz berkata itu ada proses melapor diri. Ya. Istilahnya kalau di surat An-Nisa ayat 64-65, ketika orang yang menganiaya diri sendiri datang kepadamu dan kamu memohonkan ampun kepada Allah, maka Allah pun memohonkan ampun kepada dia. Nah, jadi proses seperti itu istilahnya tasawuf gitu ya Pak. Itu bagaimana dengan proses kejadian di masa sekarang ketika seorang penjinah itu ingin bertobat? Apakah dia cukup dengan bertobat saja atau ada proses kayak seperti penebusan dosa, kifarat, atau puasa? Itu kita nggak tahu caranya gimana. Demikian Tad, saya hanya nanya seperti itu aja. Ya. Kalau untuk sekarang yang dilakukan ini karena memang sistem kita tidak mendukung itu ya. Karena orang yang hukuman mati hanya untuk pelaku 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Untuk orang yang berzina sudah enggak. Tapi tetap bertaubatnya tetap ada caranya. Cara bertaubatnya mudah itu. Ya udah kembali ke track yang benar dengan cara bertaubat. Pertama meninggalkan syarat taubat itu yang 3 yang kita sebutkan sebelumnya. Yang pertama pokoknya ya tinggalkan maksiatnya. Kemudian dia menyesal pernah melakukan itu. Baru kemudian dia punya azam yang kuat, iktikad yang kuat, punya keinginan kuat untuk tidak kembali. Hanya dengan begitu insya Allah semua dosa-dosa yang besar pasti akan diampuni. Begitu caranya. Masalah kita minta misalnya apakah ingin dirajam, ini tidak sesuai konteks sekarang karena tidak ada yang akan melakukan itu gitu ya. Pemerintahnya atau otoritas yang ada sekarang tidak mendukung untuk itu. Ya sudah, itu kan malah enak gitu. Untuk kita ya bertaubatnya dengan taubat yang biasa, yaitu apa? Ya pertama tadi itu, lepaskan maksiatnya, menyesal pernah melakukan maksiat yang dulu, kemudian baru dia punya keinginan kuat, harus ada iktikad kuat, tidak akan kembali kepada maksiat yang sama. Insya Allah begitu sudah diterima taubatnya. Sebenarnya dalam kasus tadi itu, kasus yang perempuan yang berzina di zaman Nabi kemudian dia ikrar mengakui itu, kemudian minta ini, itu sebenarnya juga para ulama mengatakan seandainya dia tidak mengaku pun, maksudnya tidak mengaku, tidak meminta untuk dihukum kayak tadi, kalau dia bertaubat pun ya peluang diterima juga besar gitu ya. Bahkan dalam banyak kasus, ada beberapa kejadian kan zaman Nabi, Nabi mengatakan apakah kamu benar berzina? Iya ya Nabi, jangan-jangan kamu salah, mikir lagi coba gitu ya. Karena orang ngaku berzina itu kan aneh Pak. Akhirnya kan seharusnya kan dia bermaksiat nih, ditutupin kan, ngapain dibongkar-bongkar sendiri kan. Itu bisa dianggap ini orang kurang waras nih, ngapain dia ngaku begitu gitu ya. Maka Nabi juga mengatakan, jangan-jangan kamu salah gitu ya. Jangan-jangan kamu tidak berzina, jangan-jangan hanya sekedar gini-gini gitu ya. Enggak ya Nabi, saya pokoknya minta dirajam. Kemudian ada dalam mazhab yang lain, misalnya mazhab Abu Hanifah mengatakan ya, paling ada sunnah gitu ya. Kalau ada orang yang begini untuk rujuk dari pengakuannya. Udah, rujuk dia, ikrarnya dirujuk, dikembalikan, kemudian dia bertaubat dengan biasa. Bertaubat dengan biasa. Jadi cara paling mudah yang paling pas ya sudah untuk zaman sekarang, konteksnya apalagi dalam keadaan kita sistem bernegara kayak gini ya, ya sudah bertaubatnya dengan cara taubat yang biasa, yaitu memperbanyak kebaikan lah gitu ya, kemudian kembali kepada kebenaran, kemudian dia melakukan hal-hal yang baik, hindari lingkungan yang buruk dan lain sebagainya. Insya Allah diterima. Karena mudah bertaubat itu. Bertaubat ya sekedar kita menyesal, tidak kembali kepada maksiat yang lama, kemudian kita tinggalkan maksiatnya, itu insya Allah sudah diterima taubatnya. Insya Allah. Ada yang lain? Insya Allah. Ustaz, mohon ya masukan kalau sholat sunat tobat itu ada Ustaz, atau dan doa-doa untuk pertobatan, mudah-mudahan bisa jadi bekal untuk itikaf. Terima kasih. Ya. Kalau sholat sunnah taubat, sebenarnya itu sudah ikut dalam sholat sunnah. Ada yang mengatakan masuk dalam sholat sunnah mutlak itu sendiri, atau masuk dalam sholat sunnah hajat gitu ya. Sholat taubat ada.
Tapi itu sebenarnya ya sudah masuk dalam rangkaian sholat sunnah hajat atau sholat sunnah mutlak gitu ya. Jadi sebenarnya sholat sunnah yang mutlak itu kemudian diniatkan untuk bertaubat. Sholat sunnah yang ngambil 2 rakaat, sunnah biasa, kemudian diniatkan untuk sunnah bertaubat. Doanya sendiri nggak ada doa khusus untuk bertaubat, pokoknya doa untuk Allah menerima taubatnya sudah gitu. Allahumma tub alayya gitu misalnya, ya Allah terimalah taubat saya gitu ya. Itu cukup. Tidak ada doa khusus bertaubat. Karena bertaubat Pak ya, sungguh para ulama zaman dulu saya sorry, tiap hari bertaubat kata gitu. Dengan cara apa? Istighfar gitu ya. Kemudian membaca istighfar. Nabi itu kemudian setiap hari itu kadang 70 sampai 100 kali membaca istighfar. Itu salah satu juga bertaubat. Maka kita istighfar pun bagian dari taubat gitu ya. Maka tidak ada doa apa ya khusus untuk bertaubat, enggak ada. Yang penting kita istighfar, kemudian minta agar diterima taubat kita, sudah selesai dengan doa-doa biasa. Jadi sebenarnya bertaubat itu sederhana gitu ya, mudah. Cuma konsisten dalam setelah taubat itu yang jadi problem gitu ya. Bertaubatnya mudah gitu ya, doanya juga ya doa enggak ada yang khusus, kemudian ya sunat taubat juga ada. Bagi sebagian juga mengatakan enggak ada karena dimasukkan dalam rangkaian sholat mutlak atau sholat hajat gitu ya, yang diniatkan untuk bertaubat. Kemudian ya konsisten untuk tidak kembali kepada maksiat yang sama, itu yang jadi problem gitu ya. Itu yang jadi beban bagi orang-orang yang ingin kembali kepada yang benar. Wallahu a'lam. Insyaallah. Karena agak ada lagi mungkin kita tutup ya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Semoga apa yang kita dengarkan, kita kaji ada manfaatnya, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita pintu hidayahnya menjadi orang-orang yang bertaubat kepada Allah, dan semoga Allah memberikan kita keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah, dan semoga Allah memberikan kita rahmatnya, berkahnya khususnya di bulan Ramadan, sehingga kita bisa masuk Ramadan dan menyelesaikan Ramadan dengan baik, sehingga menjadi orang-orang yang bebas dari neraka, menjadi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya, dan menjadi orang-orang yang menang di dalam bulan Ramadan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.